Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Salsabila Firdausi Nuzula, mahasiswa PPG Prajabatan Seni Budaya tahun 2023 Universitas Negeri Malang, akan menyajikan sebuah renungan pemantik guru kreatif dan inovatif. Memasuki pertanyaan pertama, yakni bagaimana guru kreatif dan inovatif telah mempengaruhi pandangan Anda tentang peran seorang pendidik? Jawaban saya adalah, guru yang kreatif dan inovatif memperkaya pemahaman saya tentang peran pendidik dengan menekankan pentingnya menginspirasi keteladanan yang mendorong kecakapan abad 21 bagi peserta didik. Sehingga, peran guru di sini bukan hanya mentransfer pengetahuan. Penggunaan strategi pembelajaran kreatif berinovasi dan mengintegrasikan teknologi mengikuti dinamika perkembangan zaman efektif untuk meningkatkan perkembangan belajar, menghilangkan kesenjangan pemahaman, dan juga mengakomodir ragam kebutuhan peserta didik. Sehingga, menjadi guru yang kreatif dan inovatif, kehadirannya dinanti oleh peserta didik karena mampu menciptakan suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan berorientasi pada peserta didik. Dengan demikian, peran guru yang kreatif dan inovatif sangat penting bagi setiap pendidik menjadi pembelajar sepanjang hayat yang adaptif untuk memberikan pengalaman belajar berkesan dan juga bermakna. Memasuki pertanyaan kedua, yakni apakah Anda pernah memiliki pengalaman dengan seorang guru yang Anda anggap kreatif dan inovatif? Bagaimana pengalaman itu mempengaruhi pembelajaran Anda? Maka jawaban saya adalah, pada pengalaman bersekolah, saya pernah memiliki pengalaman dengan seorang guru yang saya anggap kreatif dan inovatif. Saya menemuinya ketika saya menempuh pendidikan di Departemen Seni dan Desain Universitas Negeri Malang. Kala itu saya menemui guru tersebut atau dosen lebih tepatnya dalam menempuh mata perkuliahan yang memberikan pembelajaran praktik desain digital dengan aplikasi seperti CorelDRAW, Photoshop, dan Adobe Illustrator yang tentunya memberikan pemahaman mendalam tentang konsep dan teknik desain. Dosen seni tersebut juga memberikan strategi pembelajaran yang beragam, seperti kegiatan belajar di luar kelas dan juga penugasan sketsa langsung di tempat, semata-mata hanya untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa. Selain itu, mendorong kebebasan mengeksplorasi, sehingga menciptakan keragaman karya yang mencerminkan hasil kreativitas produktif dari setiap mahasiswa, baik melibatkan tutorial, tips dan trik yang mudah dipahami, sampai membekali hasil yang memuaskan, serta mampu mempromosikan pengalaman langsung dalam proses pembelajaran. Memasuki pertanyaan ketiga, yakni bagaimana Anda mengukur tingkat kreativitas dan inovasi dalam pendekatan pengajaran seorang guru? Maka jawaban saya adalah, dalam konteks penilaian kreativitas dan inovasi dalam pendekatan pengajaran seorang guru, penting melibatkan proses kreativitas dan inovasi dalam rancangan kegiatan pembelajaran, termasuk metode, strategi, dan materi ajar yang terintegrasi teknologi. Kemampuan guru dalam mengelola kelas secara adaptif terhadap perubahan dan perkembangan dalam dunia pendidikan, serta dalam penyampaiannya materi yang beragam tersebut menjadi lebih efektif dan efisien disampaikan. Sehingga hal ini menjadi penentu utama dalam menghilangkan disparitas pemahaman di antara peserta didik. Selain itu, kemampuan membangun interaksi dan komunikasi yang responsif terhadap keaktifan peserta didik juga merupakan aspek penting dalam menilai tingkat kreativitas dan inovasi seorang guru yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan prestasi peserta didik melalui keterlibatan dalam kolaborasi profesional dan pertukaran ide dalam lingkungan pendidikan. Memasuki pertanyaan keempat, yakni apakah Anda merasa bahwa kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa? Mengapa demikian? Maka jawaban saya adalah, pengalaman kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran sangat efektif untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Karena melalui pendekatan ini, minat belajar yang kreatif membuatnya lebih menarik dan relevan. Peserta didik akan terlibat partisipatif dalam pembelajaran kreatif yang mendukung adanya kecenderungan untuk lebih termotivasi, karena dapat berkontribusi secara unik dan sesuai dengan kepribadiannya yang esensial untuk masa mendatang. Memasuki pertanyaan kelima, yakni dalam pandangan Anda, sejauh mana kreativitas dan inovasi dalam pendidikan dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa? Jawaban saya adalah, kreativitas dan inovasi dalam pendidikan secara signifikan meningkatkan keterampilan pemecahan masalah peserta didik melalui pembelajaran yang mendorong pemikiran kritis dan pandangan multisudut terhadap masalah
akan menemukan solusi-solusi yang efektif untuk melibatkan imajinasi. Selain itu, kreativitas dan inovasi juga membantu peserta didik untuk menghadapi tantangan dengan sikap terbuka, meningkatkan ketangguhan mereka dalam menghadapi ketidakpastian, bahkan mampu memperkuat kemampuan mereka dalam mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, baik melalui tugas maupun interaksi diskusi. Memasuki pertanyaan ke-6, yakni bagaimana peran penggunaan teknologi dalam mendukung pendekatan guru yang kreatif dan inovatif dalam pengajaran? Maka jawaban saya adalah, penggunaan teknologi memiliki peran sentral dalam mendukung pendekatan guru yang kreatif dan inovatif dalam pengajaran. Sehingga, hal ini memungkinkan penyajian materi pembelajaran yang menarik dan interaktif melalui multimedia, simulasi, dan permainan edukatif. Kolaborasi peserta didik dalam pembelajaran berbasis proyek tentu akan mendorong media interaksi terhadap integrasi teknologi yang memacu kreativitas dan inovasi. Sementara, program pembelajaran adaptif memfasilitasi penyajian materi secara personal sesuai kebutuhan masing-masing peserta didik dan menjadikan teknologi sebagai dorongan besar dalam meningkatkan kualitas pengajaran dan membantu guru dalam pendekatan kreatif dan inovatif. Memasuki pertanyaan ke-7, yakni bagaimana guru yang kreatif dan inovatif dapat menciptakan lingkungan kelas yang mendukung perkembangan siswa secara holistik? Maka jawaban saya adalah, guru yang kreatif inovatif tentu mampu menciptakan lingkungan kelas yang mendukung perkembangan peserta didik secara holistik melalui berbagai upaya. Yakni yang pertama adalah, guru dapat menegakkan suasana kelas inklusif yang mendukung untuk memastikan peserta didik merasa diterima dan dihargai. Kemudian, guru juga bisa menggunakan metode pengajaran yang variatif untuk menarik perhatian sesuai dengan gaya belajar atau modalitas belajar dari peserta didik. Yang ketiga adalah, guru perlu mempromosikan kolaborasi dan kerjasama antar peserta didik untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengembangan keterampilan sosial. Yang terakhir adalah, guru perlu memberikan ruang bagi peserta didik untuk menggali kreativitas dan inovasinya melalui proyek-proyek atau tugas yang menantang. Dengan demikian, lingkungan kelas yang dibentuk oleh guru akan berkontribusi pada perkembangan holistik peserta didik baik dalam bidang akademis maupun bidang non-akademis. Memasuki pertanyaan ke-8, yakni, apakah Anda merasa bahwa kemampuan guru untuk menjadi kreatif dan inovatif dalam membantu siswa mengatasi tantangan pembelajaran yang kompleks? Maka jawaban saya adalah, kemampuan guru untuk mengaplikasikan pendekatan kreatif dan inovatif dalam pembelajaran tentu membantu peserta didik mengatasi kompleksitas pembelajaran, meningkatkan keterlibatan peserta didik, dan juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis serta kolaboratif. Dengan lingkungan pembelajaran yang merangsang ini, peserta didik dapat lebih siap menghadapi tantangan-tantangan pembelajaran yang kompleks dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang dinamis. Memasuki pertanyaan ke-9. Pertanyaan terakhir, yakni apakah Anda merasa memiliki potensi untuk menjadi guru yang lebih kreatif dan inovatif pada masa depan? Jika ya, langkah apa yang akan Anda ambil untuk mencapainya? Dengan penuh keyakinan saya menjawab bahwa keyakinan saya memiliki potensi menjadi guru kreatif dan inovatif. Langkah-langkah yang akan saya ambil diantaranya, pertama, adalah pembelajaran seumur hidup, di mana saya perlu beradaptasi responsif dan mengikuti tuntunan zaman untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar tetap relevan dengan perkembangan terbaru dalam bidang pendidikan. Sikap terbuka terhadap berbagai ide dan pandangan juga akan saya kembangkan serta menjadi contoh yang baik bagi peserta didik. Lalu kemudian yang kedua adalah, saya siap untuk menerima kritik dan saran dengan terbuka, semata-mata untuk meningkatkan kualitas diri dalam proses pembelajaran dan menjadi pribadi yang lebih baik. Yang ketiga adalah, saya perlu mengevaluasi dan merefleksi untuk mengidentifikasi kelemahan dan mencari aspek yang perlu ditingkatkan demi kemajuan, kualitas, dan mutu pendidikan peserta didik. Lalu yang terakhir adalah, saya perlu mengikuti pelatihan mandiri atau kolaboratif dengan rekan sejawat untuk meningkatkan dan mengembangkan keterampilan serta pengetahuan baru yang dapat diimplementasikan dalam praktik pembelajaran demi memperluas wawasan berintegrasi dengan teknologi sebagaimana menghayati era Society 5.0. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih telah bersedia mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.